Bayangkan Anda bekerja keras panjang hidup, bangun pagi, menghadapi kemacetan, bekerja 8-10 jam sehari, pulang dalam keadaan lelah, lalu mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Tahun demi tahun berlalu, Anda merasa sibuk, produktif, bahkan bangga dengan betapa kerasnya Anda bekerja. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan dengan jujur. Jika kerja keras benar-benar membuat orang kaya, mengapa begitu banyak orang yang bekerja paling keras justru tidak pernah benar-benar bebas? Mengapa sebagian orang berlari tanpa henti sepanjang hidup mereka, sementara segelintir orang lain terlihat duduk tenang, membaca, berpikir, dan justru menghasilkan kekayaan yang luar biasa? Apakah mereka lebih pintar? Atau mereka mengetahui sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita? Ada sebuah rahasia yang jarang sekali dibicarakan di dunia keuangan. Rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dijelaskan di kantor, dan hampir tidak pernah muncul di berita ekonomi. Rahasia itu sederhana, tetapi juga sangat tidak nyaman. Kesibukan bukan tanda kesuksesan. Seringkali, kesibukan justru adalah tanda bahwa Anda sedang terjebak di dalam sistem. Dan jika Anda tidak memahami bagaimana sistem itu bekerja, Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda berlari di roda hamster, tanpa pernah benar-benar keluar dari permainan. Pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Apakah Anda benar-benar sedang membangun kekayaan, atau hanya sedang membangun kekayaan orang lain tanpa Anda sadari? Bayangkan sejenak bagaimana menurut Anda kehidupan seseorang yang telah mengumpulkan puluhan miliar dolar dari pasar keuangan. Sebagian besar orang langsung membayangkan sesuatu yang dramatis. Mereka membayangkan layar komputer yang memenuhi satu ruangan, grafik saham berkedip merah dan hijau, telepon berdering tanpa henti, orang-orang berteriak memberi perintah. Seorang pria yang hanya tidur 3 jam setiap malam, menelan kopi hitam seperti bahan bakar roket, dan membuat keputusan bernilai miliaran dolar setiap menit. Itulah gambaran yang dijual oleh film Hollywood. Itulah gambaran yang dijual oleh Wall Street. Itulah gambaran yang dijual oleh budaya kerja modern. Namun izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Kenyataannya sangat berbeda. Nama saya Warren Buffett. Dan jika Anda menaruh kamera tersembunyi di kantor saya selama 1 minggu penuh, kemungkinan besar Anda akan merasa sangat kecewa. Tidak ada drama, tidak ada kekacauan, tidak ada layar komputer yang memenuhi ruangan. Yang Anda lihat hanyalah seorang pria tua yang duduk di sebuah kantor sederhana di Omaha, Nebraska. Sebuah meja kayu biasa, beberapa buku, tumpukan laporan keuangan, dan keheningan yang hampir terasa aneh bagi dunia modern. Sebagian besar hari, saya dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang terlihat sangat tidak produktif. Saya membaca, saya berpikir, dan seringkali saya hanya duduk diam. Itu saja, tidak ada aksi heroik, tidak ada hiruk-pikuk. Namun dari ruangan yang tenang itu, keputusan-keputusan yang menggerakkan miliaran dolar lahir. Dan disinilah kebingungan besar muncul. Orang-orang melihat hidup saya dari luar, lalu mereka bertanya dengan nada yang hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat melakukan sangat sedikit justru bisa menghasilkan begitu banyak? Bagaimana mungkin seseorang yang duduk di ruangan sunyi dapat mengalahkan ribuan trader yang bekerja tanpa henti di Wall Street? Apakah saya lebih pintar dari mereka? Tidak juga. Apakah saya memiliki teknologi yang lebih canggih? Tidak. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu kantor sederhana itu? Jawabannya tidak nyaman bagi banyak orang, karena jawaban itu menghancurkan salah satu keyakinan terbesar yang ditanamkan kepada kita sejak kecil. Keyakinan bahwa kesuksesan selalu datang dari kesibukan. Mari kita bicara jujur sejenak. Sejak kita masuk sekolah, kita diprogram untuk mempercayai satu persamaan sederhana. Kerja keras sama dengan kesuksesan. Jika Anda bekerja lebih lama, Anda akan lebih berhasil. Jika Anda lebih sibuk, Anda lebih penting. Jika Anda kelelahan, berarti Anda berada di jalur yang benar. Lihatlah bagaimana masyarakat modern memuja kelelahan. Orang-orang membanggakan minggu kerja 80 jam. Mereka mengatakan dengan bangga bahwa mereka tidak tidur cukup. Mereka makan siang di meja kerja sambil menjawab email yang tidak pernah berhenti datang. Dan mereka menyebut semua itu dengan satu kata yang terdengar sangat heroik. Hustle. Tetapi izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin sedikit mengganggu. Jika kesibukan benar-benar sama dengan kekayaan, mengapa begitu banyak orang yang paling sibuk justru tidak pernah menjadi kaya? Mengapa sopir taksi yang bekerja 12 jam sehari masih kesulitan membayar tagihan? Mengapa manajer yang kalendernya penuh dari pagi sampai malam tetap merasa hidupnya tidak pernah benar-benar maju?
Mengapa sebagian besar orang bekerja lebih keras setiap tahun, tetapi kebebasan finansial mereka terasa semakin jauh? Apakah mungkin ada sesuatu yang salah dengan persamaan yang diajarkan kepada kita? Izinkan saya memberi Anda sebuah perspektif yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia. Dalam dunia kapital yang sebenarnya, kesibukan seringkali bukan tanda kesuksesan. Kesibukan seringkali adalah tanda bahwa Anda masih berada di dalam mesin. Jika kalender Anda dipenuhi meeting dari pagi hingga sore, jika setiap jam hidup Anda ditentukan oleh permintaan orang lain, jika Anda tidak memiliki waktu untuk duduk diam dan berpikir, maka Anda mungkin bukan pemain utama dalam permainan ini. Anda mungkin hanya bagian dari sistem yang menjalankan mesin, dan ini adalah kebenaran yang jarang sekali diucapkan dengan lantang. Sistem modern tidak menghargai orang yang berpikir. Sistem modern menghargai orang yang bergerak. Selama Anda terus bergerak, terus sibuk, terus menjawab email, terus menghadiri meeting, mesin akan terus berputar. Tetapi apakah mesin itu benar-benar bekerja untuk Anda, atau Anda yang bekerja untuk mesin itu? Pertanyaan ini sangat penting, karena sebagian besar orang bahkan tidak pernah berhenti cukup lama untuk memikirkannya. Mereka terlalu sibuk untuk berpikir, terlalu sibuk untuk mempertanyakan arah hidup mereka, terlalu sibuk untuk menyadari bahwa mereka mungkin sedang menaiki tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Sekarang izinkan saya memberi Anda sebuah gambaran yang lebih tajam. Bayangkan dua orang. Orang pertama bangun setiap pagi pukul 6. Ia bergegas keluar rumah. Ia menghadapi kemacetan. Ia bekerja sepanjang hari menjawab email, menghadiri meeting, memadamkan krisis kecil yang terus muncul. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Orang kedua menghabiskan sebagian besar harinya membaca, berpikir, dan menunggu. Menurut Anda, siapa yang terlihat lebih produktif? Sebagian besar orang akan memilih orang pertama, namun di pasar keuangan, orang kedua seringkali yang menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa? Karena orang pertama sibuk bereaksi terhadap dunia, sementara orang kedua sibuk memahami dunia, dan perbedaan kecil itu menghasilkan perbedaan hasil yang sangat besar. Saya tidak menghasilkan miliaran dolar karena saya bergerak lebih cepat dari semua orang. Saya menghasilkan miliaran dolar karena saya menunggu lebih sabar dari semua orang. Saya tidak mencoba memukul setiap bola yang dilempar pasar. Saya hanya menunggu satu bola yang sempurna. Dan ketika bola itu datang, saya memukulnya dengan seluruh kekuatan saya. Namun untuk bisa melakukan itu, ada satu hal yang harus saya lindungi dengan sangat agresif. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh sistem modern. Itu adalah kapasitas berpikir manusia, atau yang saya sebut sebagai bandwidth mental. Coba bayangkan otak Anda seperti baterai. Setiap pagi Anda bangun dengan baterai penuh. 100%. Energi itu digunakan untuk membuat keputusan, menganalisis situasi, mengendalikan emosi, melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Namun inilah tragedi kehidupan modern. Lingkungan Anda dirancang untuk menguras baterai itu secepat mungkin. Alarm yang mengejutkan Anda, notifikasi yang menyerbu otak Anda, kemacetan yang memicu stres, meeting yang sebenarnya tidak perlu. Sebelum hari benar-benar dimulai, baterai Anda sudah berkurang. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Berapa banyak energi mental yang tersisa di otak Anda pada pukul 6 sore? Apakah Anda masih memiliki energi untuk mempelajari investasi? Apakah Anda masih memiliki energi untuk membaca laporan bisnis? Apakah Anda masih memiliki energi untuk membangun sesuatu yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda? Atau apakah Anda hanya ingin duduk di sofa dan mematikan pikiran Anda? Jika jawabannya adalah yang kedua, Anda tidak sendirian. Jutaan orang hidup seperti itu setiap hari. Dan inilah bagian yang paling menarik. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa masalahnya adalah mereka tidak bekerja cukup keras. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Masalahnya bukan kurang kerja keras. Masalahnya adalah energi mental mereka habis untuk hal-hal yang tidak menghasilkan kebebasan. Dan ketika baterai mental Anda kosong, Anda tidak dapat membuat keputusan besar. Anda hanya bisa mencari kenyamanan kecil. Itulah sebabnya begitu banyak orang menghabiskan malam mereka dengan hiburan, scrolling, atau spekulasi impulsif di pasar. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka kelelahan. Dan kelelahan adalah musuh terbesar dari keputusan yang cerdas. Sekarang izinkan saya bertanya satu pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat hidup Anda sendiri.
Apa yang akan terjadi jika Anda mulai melindungi energi mental Anda seperti seorang miliarder melindungi uangnya? Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti memberikan perhatian Anda kepada setiap notifikasi, setiap berita, setiap opini yang muncul di layar ponsel Anda? Apa yang akan terjadi jika Anda menciptakan ruang sunyi dalam hidup Anda? Ruang untuk berpikir, ruang untuk memahami, ruang untuk melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Apakah mungkin bahwa kekayaan besar tidak lahir dari kesibukan? Apakah mungkin bahwa kekayaan besar justru lahir dari keheningan? Pertanyaan itu mungkin terdengar aneh. Tetapi semakin lama saya hidup, semakin saya yakin akan satu hal sederhana. Dunia modern memuja kesibukan, tetapi kekayaan sejati sering kali lahir dari kemampuan untuk duduk diam, berpikir lebih dalam, dan menunggu momen yang tepat. Dan jika Anda memahami satu prinsip ini saja, Anda mungkin sudah selangkah lebih dekat untuk keluar dari permainan yang membuat sebagian besar orang terus berlari, tanpa pernah benar-benar sampai kemanapun. Sekarang izinkan saya mengajak Anda melihat sesuatu yang jarang sekali dibicarakan ketika orang membahas kekayaan, investasi, atau kesuksesan finansial. Kita selalu berbicara tentang uang, kita berbicara tentang saham, kita berbicara tentang properti, bisnis, dan strategi investasi. Tetapi hampir tidak ada yang berbicara tentang satu aset yang sebenarnya jauh lebih penting dari semuanya. Aset itu adalah kapasitas berpikir manusia, atau seperti yang saya suka menyebutnya, cognitive bandwidth. Bayangkan otak Anda seperti sebuah baterai yang sangat canggih. Setiap pagi ketika Anda bangun, baterai itu berada pada kondisi penuh. 100%. Di dalam baterai itu terdapat energi yang Anda gunakan untuk membuat keputusan, memahami pola, menilai risiko, mengendalikan emosi, dan melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Energi mental itu sangat berharga, namun ada satu masalah besar. Energi itu terbatas. Ia tidak bisa diproduksi tanpa batas. Ia tidak bisa dipompa seperti bahan bakar di mobil balap. Setiap keputusan kecil yang Anda buat sepanjang hari, setiap stres kecil, setiap gangguan kecil, semuanya menguras sedikit demi sedikit energi mental itu. Sekarang mari kita lihat kehidupan rata-rata seseorang di dunia modern. Bayangkan seorang profesional yang ambisius. Alarmnya berbunyi keras pada pukul 6 pagi. Tubuhnya belum benar-benar siap bangun. Namun suara alarm itu memaksa sistem sarafnya langsung masuk ke mode darurat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Otaknya langsung dipaksa aktif. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil ponselnya. Dan disinilah serangan pertama dimulai. Notifikasi masuk, pesan pekerjaan, email dari kantor, berita ekonomi yang menakutkan, grafik saham yang merah menyala. Dalam waktu 5 menit setelah bangun tidur, otaknya sudah dibanjiri oleh puluhan stimulus. Baterai mentalnya turun dari 100% menjadi 90%. Belum sarapan, belum bekerja, namun energinya sudah mulai bocor. Sekarang ia bergegas mandi, berpakaian, minum kopi, mungkin bahkan melewatkan sarapan karena waktu terasa terlalu sempit. Kemudian ia masuk ke mobilnya, kemacetan, klakson, pengemudi yang agresif. Tingkat stres perlahan naik. 45 menit kemudian ia tiba di kantor. Baterai mentalnya sudah turun ke 70%. Dan hari kerja bahkan belum benar-benar dimulai. Sekarang permainan sebenarnya dimulai. Meeting pertama, strategic alignment meeting. Kedengarannya penting, bukan? Namun seringkali meeting itu bisa digantikan oleh satu email singkat. 2 jam berlalu, baterai mental turun lagi. Kemudian datang email, puluhan email. Permintaan mendadak dari atasan, chat dari rekan kerja, notifikasi dari Slack. Tugas kecil yang tampak sepele, tetapi terus memaksa otak untuk berpindah fokus. Di dunia neuroscience, ini disebut context switching. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang sangat penting. Setiap kali otak Anda dipaksa berpindah fokus dari satu hal ke hal lain, energi mental Anda terbakar seperti bahan bakar roket. Sekarang pukul 2 siang, profesional ambisius itu merasa lelah. Ia minum kopi lagi, atau mungkin minuman energi, bukan karena ia haus, tetapi karena sistem sarafnya sudah mulai kehabisan bahan bakar. Ketika jam 6 sore tiba dan ia pulang dari kantor, baterai mentalnya mungkin tinggal 5%. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan baterai mental 5%? Apakah ia bisa membaca laporan keuangan yang kompleks? Apakah ia bisa menganalisis peluang bisnis? Apakah ia bisa mempelajari investasi jangka panjang dengan tenang? Atau apakah ia hanya ingin melakukan satu hal sederhana?
mematikan otaknya. Itulah sebabnya begitu banyak orang pulang ke rumah, menjatuhkan tubuh mereka di sofa, memesan makanan cepat saji, membuka layanan streaming, dan menonton 3 jam serial televisi. Apakah mereka malas? Tidak, mereka hanya kehabisan bandwidth mental. Dan ketika otak Anda berada dalam kondisi itu, sesuatu yang sangat berbahaya terjadi. Anda berhenti membuat keputusan rasional. Anda mulai mencari pelarian. Beberapa orang mencari pelarian dalam hiburan. Beberapa orang mencari pelarian dalam belanja. Dan beberapa orang mencari pelarian di pasar keuangan. Mereka membuka aplikasi trading mereka dengan satu harapan sederhana. Mungkin ada cara cepat untuk keluar dari semua ini. Mungkin ada saham ajaib. Mungkin ada kripto yang akan meledak. Mungkin ada peluang instan yang bisa mengubah hidup mereka. Namun keputusan yang dibuat oleh otak yang kelelahan hampir selalu berakhir buruk. Karena investasi yang baik membutuhkan kesabaran, analisis, dan kejernihan pikiran. Dan ketiga hal itu tidak mungkin muncul dari otak yang baterainya hampir habis. Sekarang saya ingin Anda memikirkan sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana jika kelelahan mental ini bukan kebetulan? Bagaimana jika lingkungan modern memang dirancang untuk menguras bandwidth mental Anda? Pertanyaan itu mungkin terdengar sedikit konspiratif. Namun mari kita lihat kenyataannya. Perusahaan tempat Anda bekerja membayar Anda untuk satu hal utama, waktu Anda. Tetapi lebih tepatnya, mereka membayar kapasitas berpikir Anda. Setiap hari Anda datang ke kantor dan menyerahkan energi mental Anda untuk membangun aset perusahaan. Itu bukan sesuatu yang jahat. Itu hanya cara sistem bekerja. Namun ada efek samping yang sangat besar. Ketika Anda pulang ke rumah, baterai mental Anda sudah kosong. Dan seseorang dengan baterai mental kosong hampir tidak memiliki energi untuk membangun asetnya sendiri. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari cerita ini. Apa yang terjadi setelah Anda pulang kerja? Apakah dunia memberi Anda ruang untuk memulihkan energi mental Anda? Atau justru sesuatu yang lain terjadi? Inilah bab yang jauh lebih menarik. Karena, jika sistem korporasi menyewa energi mental Anda selama jam kerja, maka ekonomi digital modern memiliki rencana untuk mengambil sisa energi mental Anda setelah jam kerja. Selamat datang di sesuatu yang saya sebut sebagai mesin kebisingan modern. Perhatikan sekeliling Anda, ponsel di tangan Anda, media sosial, berita yang terus diperbarui setiap menit, podcast ekonomi yang penuh kepanikan, grafik saham yang bergerak setiap detik. Semua ini menciptakan satu ilusi besar. Ilusi bahwa semakin banyak informasi yang Anda konsumsi, semakin pintar Anda. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Anda tidak sedang menjadi lebih bijak, Anda sedang menjadi lebih terganggu. Saya sering melihat investor pemula melakukan sesuatu yang sangat menarik. Mereka memeriksa harga saham mereka setiap 5 menit. Pagi, siang, sore, sebelum tidur. Mereka melihat grafik merah. Otak mereka bereaksi seperti menghadapi ancaman fisik. Jantung berdetak lebih cepat. Hormon stres dilepaskan. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah fluktuasi harga saham selama 1 hari benar-benar penting bagi investasi jangka panjang? Sebagian besar waktu. Tidak, namun tubuh Anda tidak tahu itu. Tubuh Anda hanya tahu satu hal, ada ancaman. Dan setiap kali Anda mengalami mikrostres seperti ini, bandwidth mental Anda semakin terkuras. Sekarang bayangkan jutaan orang mengalami hal ini setiap hari. Notifikasi, berita sensasional, opini analis, ramalan resesi, spekulasi pasar. Apakah ini membuat mereka menjadi investor yang lebih baik, atau justru membuat mereka menjadi lebih panik? Inilah yang saya sebut noise trap, perangkap kebisingan, sebuah sistem yang memberi Anda begitu banyak informasi, sampai Anda tidak lagi mampu berpikir jernih. Dan ketika Anda tidak mampu berpikir jernih, Anda mulai bereaksi seperti kerumunan. Ketika semua orang panik, Anda ikut panik. Ketika semua orang euforia, Anda ikut membeli. Dan disitulah uang berpindah tangan. Dari orang yang emosional, kepada orang yang tenang. Sekarang mari kita kembali ke ruang kerja saya di Omaha. Sementara jutaan orang memeriksa grafik saham mereka setiap jam. Apa yang saya lakukan? Saya membaca. Saya berpikir. Saya hampir tidak pernah melihat harga saham setiap hari. Bukan karena saya tidak peduli, tetapi karena saya memahami sesuatu yang sangat sederhana. Jika sesuatu tidak akan penting dalam 10 tahun, maka ia tidak pantas mengambil 10 menit dari perhatian saya hari ini. Itulah sebabnya saya sengaja menjauh dari kebisingan. Saya tidak hidup di dalam arus informasi yang panik. Saya hidup di dalam ruang yang tenang. Dan di dalam ruang tenang itu, sesuatu yang menarik terjadi. Pola mulai terlihat. Bisnis mulai terlihat lebih jelas.
psikologi manusia menjadi lebih mudah dipahami. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Di dunia yang terus berteriak meminta perhatian Anda, siapa yang benar-benar mengendalikan pikiran Anda? Apakah Anda yang memilih apa yang masuk ke otak Anda? Atau algoritma yang memilihnya untuk Anda? Karena jika perhatian Anda bisa dikendalikan, maka keputusan Anda juga bisa dikendalikan. Dan jika keputusan Anda bisa dikendalikan, maka uang Anda hanya menunggu waktu sebelum berpindah tangan. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda ingin menjadi pemain dalam permainan ini? Atau hanya menjadi bahan bakarnya? Ada satu hal yang sering membuat orang bingung ketika mereka mencoba memahami bagaimana saya bekerja. Mereka bertanya, dengan nada yang sedikit heran, "Warren, apa sebenarnya yang Anda lakukan sepanjang hari?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jawabannya seringkali membuat orang semakin bingung. Karena kenyataannya, sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang terlihat sangat tidak produktif. Saya membaca, saya berpikir, dan kadang-kadang, saya hanya duduk diam. Jika Anda masuk ke kantor saya di Omaha pada hari biasa, Anda mungkin akan melihat sesuatu yang sangat membosankan. Tidak ada layar penuh grafik saham. Tidak ada telepon yang berdering tanpa henti. Tidak ada tim analis yang berlarian membawa laporan darurat. Yang ada hanyalah saya, sebuah kursi yang nyaman, dan setumpuk buku serta laporan perusahaan. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa rahasia menghasilkan miliaran dolar adalah duduk diam di sebuah ruangan dan membaca, apakah Anda akan mempercayainya? Sebagian besar orang tidak. Karena dunia modern telah memprogram kita untuk percaya bahwa produktivitas harus terlihat sibuk. Namun di dunia investasi tingkat tinggi, tindakan yang terlihat paling pasif justru seringkali adalah yang paling kuat. Saya menghabiskan sekitar 80% waktu saya membaca. Ya, 80%. Laporan tahunan perusahaan, sejarah bisnis, buku tentang psikologi manusia, analisis industri yang ditulis puluhan tahun lalu. Mengapa? Karena saya tidak bermain dalam permainan penjumlahan. Sebagian besar orang bekerja dalam permainan penjumlahan. Mereka menukar waktu dengan uang, jam kerja dengan gaji, tenaga dengan upah. Setiap hari mereka harus terus bergerak, terus bekerja, terus menghasilkan. Jika mereka berhenti, penghasilan berhenti. Namun dalam dunia investasi, permainan itu berbeda. Ini bukan permainan penjumlahan. Ini adalah permainan perkalian. Saya tidak perlu membuat 1000 keputusan kecil setiap minggu. Saya hanya perlu membuat beberapa keputusan besar. Yang benar, mungkin satu keputusan besar dalam setahun, mungkin 2, tetapi keputusan itu harus sangat akurat. Sekarang bayangkan seorang pemain baseball. Jika Anda dipaksa memukul setiap bola yang dilempar, kemungkinan besar Anda akan membuat banyak kesalahan. Namun bagaimana jika Anda bisa menunggu? Bagaimana jika Anda bisa berdiri dengan sabar, membiarkan ratusan bola lewat, sampai satu bola sempurna datang tepat di zona Anda? Apa yang terjadi jika Anda hanya memukul bola yang benar-benar sempurna? Itulah cara saya berinvestasi. Saya tidak terburu-buru. Saya tidak tergoda oleh setiap peluang yang lewat. Saya menunggu. Dan untuk bisa menunggu dengan sabar, Anda membutuhkan sesuatu yang sangat langka di dunia modern. Keheningan. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Kapan terakhir kali Anda duduk di ruangan yang benar-benar sunyi? Tidak ada notifikasi, tidak ada musik, tidak ada podcast, tidak ada layar, hanya Anda dan pikiran Anda sendiri. Apakah itu terasa nyaman, atau justru terasa sedikit menakutkan? Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya takut pada keheningan. Karena ketika dunia menjadi sunyi, pikiran mulai berbicara, pertanyaan-pertanyaan muncul. Apakah saya berada di jalur hidup yang benar? Apakah pekerjaan saya benar-benar membawa saya menuju kebebasan? Apakah strategi finansial saya masuk akal? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa sangat tidak nyaman. Dan itulah alasan banyak orang mengisi setiap detik hidup mereka dengan kebisingan. Namun bagi seorang investor, keheningan adalah senjata. Dalam keheningan, pola muncul. Dalam keheningan, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang hidup dalam kebisingan. Itulah sebabnya saya sangat melindungi waktu saya. Kalender saya seringkali terlihat kosong. Bagi dunia korporasi, kalender kosong berarti Anda tidak penting. Namun bagi saya, kalender kosong adalah simbol kekuatan. Setiap pertemuan yang tidak perlu, setiap panggilan telepon yang tidak penting, setiap gangguan kecil, adalah kebocoran pada baterai mental Anda. Dan jika baterai mental Anda bocor setiap hari, bagaimana Anda bisa membuat keputusan besar?
Sekarang mari kita bicara tentang musuh terbesar dari keheningan itu. Musuh yang tidak terlihat. Musuh yang hidup di saku Anda. Namanya adalah kebisingan modern. Perhatikan dunia di sekitar kita. Setiap detik ada berita baru. Setiap menit ada opini baru. Setiap jam ada grafik baru yang bergerak. Pasar naik, pasar turun, resesi datang, ekonomi akan runtuh, atau mungkin justru akan meledak. Semua orang berbicara, semua orang berteriak. Namun izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar sangat aneh bagi banyak orang. Sebagian besar informasi yang Anda lihat hari ini tidak akan berarti apa-apa dalam 5 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Hampir semua berita ekonomi harian akan menjadi tidak relevan dalam jangka panjang. Namun berita-berita itu tetap diproduksi setiap hari. Mengapa? Karena perhatian Anda adalah komoditas yang sangat mahal. Perusahaan media tidak dibayar untuk membuat Anda tenang. Mereka dibayar untuk membuat Anda emosional. Ketika Anda takut, Anda mengklik. Ketika Anda marah, Anda membagikan. Ketika Anda panik, Anda bereaksi. Dan setiap reaksi itu menguras sedikit lagi bandwidth mental Anda. Sekarang bayangkan seorang investor yang hidup di tengah kebisingan itu setiap hari. Ia melihat grafik sahamnya turun 5%. Otaknya menganggap itu ancaman. Hormon stres dilepaskan. Ia panik, ia menjual. Kemudian pasar naik lagi. Ia menyesal, ia membeli kembali. Siklus ini terus berulang. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Siapa yang sebenarnya menghasilkan uang dari perilaku seperti itu? Apakah investor yang panik? Atau sistem yang mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi? Inilah sebabnya saya memilih untuk menjauh dari kebisingan. Saya tidak memeriksa harga saham setiap jam. Saya tidak mengikuti setiap berita ekonomi. Saya tidak hidup dalam arus informasi yang panik. Sebaliknya, saya mempelajari sesuatu yang jauh lebih stabil. Psikologi manusia, model bisnis, keunggulan kompetitif perusahaan, hal-hal yang tidak berubah dalam semalam. Dan ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak berubah, sesuatu yang menarik terjadi. Anda mulai melihat dunia dengan lebih jelas. Sementara orang lain bereaksi terhadap cuaca harian pasar, Anda mulai memahami iklim jangka panjangnya. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin sedikit mengganggu. Jika kebisingan adalah musuh terbesar dari kejernihan berpikir, mengapa begitu banyak orang secara sukarela mengundangnya ke dalam hidup mereka setiap hari? Mengapa mereka membuka ponsel mereka ratusan kali sehari? Mengapa mereka memberi perhatian mereka kepada setiap headline sensasional? Apakah mereka benar-benar mendapatkan pengetahuan? Atau mereka hanya menjadi lebih cemas? Karena di dunia investasi, ada satu kenyataan yang sangat sederhana. Orang yang paling banyak bereaksi, seringkali adalah orang yang paling sedikit menghasilkan. Dan orang yang paling tenang, seringkali adalah orang yang akhirnya memenangkan permainan. Ada satu momen dalam siklus ekonomi yang selalu membuat saya sangat tertarik. Momen yang sama sekali tidak disukai oleh sebagian besar orang. Momen yang membuat banyak investor tidak bisa tidur. Momen yang membuat berita keuangan berubah menjadi panggung kepanikan massal. Momen itu adalah krisis pasar. Banyak orang percaya bahwa kekayaan besar lahir ketika pasar sedang naik. Ketika grafik hijau terus menanjak. Ketika semua orang merasa pintar. Ketika semua orang merasa kaya. Namun izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin akan terdengar sangat aneh. Sebagian besar kekayaan besar di dunia tidak diciptakan saat pasar naik. Kekayaan besar justru diciptakan ketika pasar jatuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Ketika dunia melihat bencana, beberapa orang melihat peluang terbesar dalam hidup mereka. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses ini sebenarnya terjadi. Bayangkan seorang investor biasa. Seorang pekerja keras yang selama 10 tahun menabung sedikit demi sedikit. Ia menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan. Ia menahan diri dari banyak keinginan. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan tabungan investasi sebesar $100.000. 10 tahun kerja keras, 10 tahun disiplin. Lalu suatu hari sesuatu terjadi. Pasar mulai turun. Awalnya hanya sedikit, 5%, 10%. Orang-orang mulai berbicara, ini hanya koreksi kecil. Namun kemudian pasar jatuh lagi, 20%, 30%. Headline berita berubah menjadi menakutkan, resesi besar datang, sistem keuangan terancam, ekonomi global menuju kehancuran. Sekarang bayangkan posisi investor tadi, ia membuka aplikasi investasinya, $100.000 yang ia kumpulkan selama 10 tahun. Kini bernilai $60.000, $40.000 hilang. Hanya dalam beberapa minggu,
Sekarang saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Apakah situasi seperti itu terasa seperti angka di layar, atau terasa seperti ancaman nyata terhadap hidup Anda? Bagi sebagian besar orang, otak mereka tidak melihat ini sebagai angka. Otak mereka melihat ini sebagai bahaya. Tubuh mereka bereaksi, jantung berdetak lebih cepat, pikiran dipenuhi ketakutan. Mereka mulai membayangkan masa depan yang suram. Kemudian mereka menyalakan televisi. Para komentator berbicara dengan nada dramatis. Ini bisa menjadi krisis terbesar dalam sejarah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam pasar akan jatuh. Sekarang saya ingin Anda memikirkan satu hal sederhana. Seberapa jernih seseorang bisa berpikir ketika ia takut? Seberapa rasional seseorang bisa membuat keputusan ketika otaknya dipenuhi hormon stres? Sebagian besar tidak bisa. Akhirnya, mereka melakukan sesuatu yang terlihat sangat masuk akal pada saat itu. Mereka menjual. Mereka menjual bukan karena analisis yang matang. Mereka menjual karena ingin menghentikan rasa sakit. Mereka menjual karena ingin kembali merasa aman. Dan disitulah sesuatu yang sangat menarik terjadi. Karena ketika seseorang menjual dalam kepanikan, selalu ada seseorang di sisi lain transaksi yang membeli dengan tenang. Sekarang mari kita pindah ke sebuah ruangan yang sangat sunyi di Omaha. Saya duduk di kursi saya. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada grafik yang berkedip. Tidak ada teriakan panik, saya hanya melihat satu hal, harga, dan ketika krisis datang, harga seringkali menjadi sangat menarik. Perusahaan hebat yang sebelumnya sangat mahal, tiba-tiba dijual dengan diskon besar. Bisnis yang menghasilkan uang setiap tahun, tiba-tiba diperdagangkan seperti perusahaan yang akan bangkrut. Sekarang saya ingin Anda memikirkan sesuatu, apakah nilai sebenarnya dari perusahaan-perusahaan itu berubah dalam satu minggu? Apakah pabrik mereka tiba-tiba menghilang? Apakah pelanggan mereka berhenti membeli? Seringkali tidak. Yang berubah hanyalah emosi manusia dan pasar. Seperti yang sering saya katakan, adalah mesin yang mentransfer uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Krisis adalah momen ketika mesin itu bekerja paling keras. Ketika dunia panik, investor yang tenang mulai bergerak. Mereka membeli aset berkualitas tinggi dengan harga diskon besar. Mereka tidak melakukannya dengan emosi. Mereka melakukannya dengan logika. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang akhirnya memiliki aset-aset itu ketika ekonomi pulih kembali? Orang yang panik atau orang yang sabar? Inilah salah satu rahasia terbesar tentang pasar. Kekayaan tidak hilang saat krisis. Kekayaan hanya berpindah tangan, dari tangan yang gemetar ke tangan yang tenang. Namun semua ini membawa kita pada pertanyaan yang sangat penting, bagaimana seseorang bisa tetap tenang ketika dunia sedang panik? Bagaimana seseorang bisa membeli ketika semua orang menjual? Jawabannya tidak terletak pada keberanian. Jawabannya terletak pada persiapan mental dan finansial. Dan disinilah bagian terakhir dari cerita ini dimulai. Karena mungkin saat ini Anda berpikir, Warren, itu mudah bagi Anda. Anda sudah memiliki miliaran dolar. Namun saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Prinsip yang sama bisa digunakan oleh siapapun. Anda tidak membutuhkan miliaran dolar untuk melindungi pikiran Anda. Anda hanya membutuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa perhatian Anda adalah aset yang sangat berharga. Langkah pertama selalu sederhana. Hentikan kebocoran energi mental Anda. Perhatikan kemana perhatian Anda pergi setiap hari. Apakah Anda menghabiskan waktu untuk belajar atau hanya bereaksi? Apakah Anda melindungi pikiran Anda, atau membiarkannya dibanjiri kebisingan? Langkah kedua adalah membangun sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Cadangan keamanan. Ketika seseorang memiliki tabungan yang cukup untuk bertahan beberapa bulan, sesuatu yang menarik terjadi di dalam otaknya. Tingkat stres menurun, keputusan menjadi lebih rasional. Mereka tidak lagi hidup dalam mode bertahan hidup, dan ketika pikiran Anda tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, Anda mulai melihat peluang. Langkah ketiga adalah berhenti berpikir seperti pekerja, dan mulai berpikir seperti pemilik. Pekerja bertanya, bagaimana saya bisa bekerja lebih keras? Pemilik bertanya, aset apa yang bisa saya bangun? Yang akan bekerja untuk saya? Itu bisa berupa bisnis kecil. Itu bisa berupa investasi sederhana. Itu bisa berupa sistem yang menghasilkan uang tanpa kehadiran Anda setiap hari. Pada awalnya hasilnya mungkin kecil, $10, $100,
Mungkin bahkan terasa tidak berarti. Orang lain mungkin akan menertawakan Anda, namun mereka tidak memahami sesuatu yang sangat penting. Compounding. 1. Mesin kecil yang menghasilkan uang setiap bulan bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat besar dalam jangka panjang. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Dunia modern akan terus mencoba mencuri perhatian Anda. Notifikasi, berita, panik pasar, opini orang lain, semua itu ingin memanfaatkan energi mental Anda. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda akan membiarkan sistem menghabiskan energi hidup Anda, atau Anda akan melindunginya dan menggunakannya untuk membangun kebebasan Anda sendiri? Karena pada akhirnya, pilihan itu selalu ada. Sistem ingin Anda lelah, namun kekayaan sejati hanya datang kepada mereka yang mampu tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak ketika semua orang lain kehilangan kendali. Ada satu kenyataan pahit tentang kehidupan modern yang jarang sekali diucapkan dengan jujur. Sebagian besar manusia tidak benar-benar miskin karena mereka kurang bekerja keras. Mereka miskin karena pikiran mereka terus-menerus dikuras. Tanpa mereka sadari, setiap hari dunia modern membombardir Anda dengan suara, notifikasi, berita, grafik pasar, opini orang lain, drama politik, sensasi ekonomi. Semua berteriak meminta satu hal yang sama, perhatian Anda, dan perhatian itu jauh lebih berharga daripada yang Anda bayangkan. Karena setiap kali perhatian Anda terpecah, energi mental Anda ikut terpecah. Setiap kali pikiran Anda dipenuhi kebisingan, kejernihan Anda perlahan menghilang. Dan ketika kejernihan itu hilang, kemampuan Anda untuk membuat keputusan besar ikut hilang. Inilah ironi terbesar zaman kita. Manusia hidup di era dengan akses informasi terbesar sepanjang sejarah. Namun justru di saat yang sama, kemampuan berpikir mendalam menjadi semakin langka. Orang tahu segalanya tentang berita hari ini, tetapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan hidup mereka sendiri. Orang bisa menyebutkan harga saham setiap jam, tetapi tidak tahu strategi jangka panjang yang sebenarnya bisa membuat mereka bebas. Mereka sibuk, sangat sibuk. Namun kesibukan itu seringkali hanyalah lingkaran yang membuat mereka tetap berada di tempat yang sama. Dan disitulah pesan ini menjadi sangat penting. Karena jika Anda tidak melindungi pikiran Anda, dunia akan dengan senang hati menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Sistem tidak membutuhkan Anda untuk menjadi bebas. Sistem hanya membutuhkan Anda untuk tetap bergerak, tetap sibuk, tetap lelah, tetap terlalu teralihkan untuk benar-benar berpikir. Orang yang lelah jarang mempertanyakan hidupnya. Orang yang lelah jarang membangun sesuatu yang besar. Orang yang lelah hanya mencoba bertahan sampai akhir hari, dan tanpa sadar, hari demi hari itu berubah menjadi tahun. Tahun demi tahun berubah menjadi dekada. Kemudian suatu hari seseorang melihat ke belakang dan bertanya pada dirinya sendiri dengan rasa heran, kemana semua waktu itu pergi? Padahal jawabannya sederhana, waktu itu tidak hilang. Waktu itu perlahan dihabiskan oleh ribuan gangguan kecil yang tampak tidak berbahaya. 5 menit di media sosial, 10 menit membaca berita yang tidak penting, 1 jam menonton sesuatu hanya untuk mengusir lelah. Tidak ada satu gangguan besar yang menghancurkan hidup seseorang. Yang ada adalah ribuan gangguan kecil yang secara perlahan menggerogoti masa depan mereka. Dan inilah yang harus Anda sadari. Hidup Anda tidak akan berubah karena satu keputusan spektakuler. Hidup Anda berubah karena apa yang Anda lakukan setiap hari. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika Anda memilih membaca daripada bereaksi, ketika Anda memilih berpikir daripada panik, ketika Anda memilih kesunyian daripada kebisingan, keputusan-keputusan kecil itu mungkin terlihat sepele, namun dalam jangka panjang, keputusan kecil itulah yang memisahkan orang yang hanya bertahan hidup dengan orang yang benar-benar membangun kehidupan. Kebanyakan orang mencari jalan cepat menuju kekayaan. Mereka ingin saham ajaib, kripto yang tiba-tiba meledak, peluang instan yang mengubah hidup mereka dalam semalam. Namun kenyataan yang jauh lebih kuat seringkali jauh lebih sederhana. Kekayaan sejati lahir dari pikiran yang jernih dan keputusan yang konsisten, bukan dari kegembiraan sesaat, bukan dari spekulasi panik, bukan dari mengikuti kerumunan. Sejarah telah berulang kali menunjukkan satu hal yang sama. Ketika kerumunan menjadi paling emosional, keputusan terbaik justru datang dari mereka yang paling tenang. Ketika dunia panik, mereka berpikir. Ketika dunia berteriak, mereka diam. Ketika dunia terburu-buru, mereka menunggu.
Kesabaran seperti itu tidak terlihat spektakuler. Tidak ada yang menulis berita tentang seseorang yang duduk diam dan berpikir, namun justru dari keheningan itulah keputusan besar lahir, dan itulah pelajaran paling penting dari semua. Ini, pikiran Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki, lebih berharga daripada uang di rekening Anda, lebih berharga daripada saham yang Anda miliki, karena semua keputusan finansial besar dalam hidup Anda berasal dari pikiran Anda. Jika pikiran Anda kacau, keputusan Anda kacau. Jika pikiran Anda tenang, keputusan Anda tajam, dan dalam jangka panjang, keputusan itulah yang menentukan arah hidup Anda. Itulah sebabnya melindungi pikiran Anda bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Anda tidak harus memiliki kantor besar. Anda tidak harus memiliki miliaran dolar. Tetapi Anda harus memiliki satu ruang kecil dalam hidup Anda, di mana dunia tidak bisa mengganggu Anda. Sebuah ruang untuk berpikir, sebuah ruang untuk belajar, sebuah ruang untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh kerumunan. Apakah hidup yang saya jalani benar-benar menuju ke arah yang saya inginkan? Apakah keputusan finansial saya masuk akal dalam jangka panjang? Apakah saya membangun sesuatu? Atau hanya terus bereaksi terhadap dunia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa terasa tidak nyaman. Namun justru dari ketidaknyamanan itulah perubahan lahir. Karena pada akhirnya, hidup selalu memberikan dua pilihan. Anda bisa terus mengikuti arus kebisingan dunia, atau Anda bisa mundur sejenak, menciptakan keheningan, dan mulai melihat permainan yang sebenarnya. Dunia akan selalu mencoba menarik perhatian Anda. Itulah cara banyak sistem bekerja. Namun kebebasan selalu dimulai dari satu keputusan sederhana. Keputusan untuk mengambil kembali kendali atas pikiran Anda sendiri. Ketika Anda mampu melakukan itu, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Anda mulai melihat peluang yang tidak terlihat oleh kerumunan. Anda mulai membuat keputusan yang tidak dipengaruhi oleh ketakutan massal. Anda mulai membangun sesuatu yang perlahan, tetapi pasti, dan suatu hari nanti, ketika banyak orang masih terjebak dalam kebisingan yang sama, Anda mungkin akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu yang sangat sederhana, bahwa perubahan terbesar dalam hidup Anda tidak dimulai dari uang, tidak dimulai dari keberuntungan, tetapi dimulai dari satu keputusan kecil, keputusan untuk berhenti, berlari bersama kerumunan, dan mulai berpikir sendiri.